Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nembe mawon kita dipimpin Bapak Imam salat maghrib berjamaah. Setelah itu kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dingendikaken sinten kemawon mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehari 100 kali, maka Allah SWT akan membangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan wajahnya yang bersinar seperti bulan purnama. Sehari 100 kali. Boleh setiap sholat 20 kali, 20 kali, genap 100 kali. Kenapa dikatakan bersinar seperti bulan purnama, tidak dikatakan seperti matahari? Kalau seperti matahari itu panas, sangar, tetapi seperti bulan purnama, mempesona. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Surga diciptakan adalah untuk orang-orang yang menerima kalimat la ilaha illallah. Begitu juga neraka diciptakan untuk orang-orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka Allah akan menjawab, shadiqa abdi, benar wahai engkau hambaku. Kemudian hamba ini mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, shadiqa abdi, ya benar engkau wahai hambaku. Apabila seorang hamba tadi mengucapkan Allahu Akbar, maha besar Allah, Allah akan menjawab, shadiqat abdi, benar engkau wahai hambaku. Kok hamba tadi doa Allahumma ghafir, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, maka Allah akan menjawab, engkau sudah aku ampuni dosa-dosamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna apa? Maknanya kita kerja sedikit, ganjarannya besar. Hanya zikir beberapa saat Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena apa? Karena kita adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Ummah. Kita ini pimpinannya umat. Karena apa? Karena baginda Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kita ini dijadikan pimpinannya umat. Namanya pimpinan, Pak. Pimpinan itu kerja sedikit, gajinya gede. Beda sama kuli. Kuli itu kerja pagi sampai boyoke gentilang 80.000. Tetapi kalau pimpinan, kepala sekolah MI, tekone rada awan-awan sithik, teko kantor nunggu ngombe kopi. Wonten tamu, monggo Pak dahar, monggo Pak diunjuk. Buka lemari, tutup lemari melih, tanda tangan, lepas kacamata, lap-lap kacamata dipakai lagi. Awal bulan 10 juta. Tetapi kuli kok protes, saya kok 80.000 nek prei ra dibayar. Oh beda, kowe kuli kae pimpinan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah pimpinannya umat, kerja sedikit bayarannya besar. Insyaallah ya. Begitu pula apabila kita ini subuh, nanti subuh kita niatkan sholat isyraq 1,5 jam setelah subuh, tidak keluar masjid kecuali keperluan 1 atau 2 kamar mandi, maka baginya adalah pahala haji tamatin yang sempurna. Karena tidak ada balasan haji kecuali surga. Padahal hanya beberapa saat di masjid subuh sampai waktu isyraq pahalanya haji.
Tapi jangan sampai kita ini setelah sholat Isra di masjid, ketika pulang nama kita ditambahi Haji Sutarno. Nanti malah dikira aliran sesat, ya kan? Tawafnya di mana? Sa'inya di mana? Tidak ada. Maka setelah pulang Isra dari sini nggak usah ditambahi tetap saja Pak Tarno. Insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita ini pimpinannya umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kalimat la ilaha illallah ini betul-betul kita amalkan? Mungkin kita masih ada di dunia ini. Karena nanti di akhirat itu nanti kalau sudah di neraka disiksa akan ada percakapan, Pak. Banyak ulama yang menceritakan. Orang kafir ini menyampaikan kepada orang mukmin, iki kok karo aku ning kene, padha ae bae. Lha nyapa biyen la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kowe saiki aku karo aku padha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Allah Subhanahu Wa Taala memanggil malaikatnya, "Hei malaikat, sekarang engkau pergi ke neraka, engkau ambil hambaku yang dia ini ketika di dunia mempunyai iman sebesar darah dan dia ini hanya mengucapkan la ilaha illallah walaupun hanya sekali, Pak, bisa mengangkat dia dari neraka. Nek kita niki diundang durian tahlilan itu apa mungkin lah, minimal 100 gitu, 100, 200, gede 500. Apa enak nek Mbak Metun diundang durian itu Abdu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun akhirnya si Bima nesu Mbah Mudin gitu, nek mbelane wedhus gentil sampai sore mung dzikir la ilaha pisan. Lho ora to. Pisan la ilaha illallah iki iso nyelamane wong tekan neraka. Oh, sesuk ora tak undang neh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang protes, tapi Islamnya KTP, Pak. Islamnya KTP, ora mung KTP. Islamnya kadang-kadang ning kakak yo Islam, ning surat nikah yo Islam, kuwi kira-kira ning SIM yo Islam barang. Hadirin yang mulia, gelar Islam ini nanti akan ada harganya ketika kita sudah sampai di akhirat. Maka kita duduk di sini tanpa selang pernafasan, kita duduk di sini bisa berjalan dengan kaki kita tanpa sepatu kursi roda, kita bisa di sini dalam keadaan tenang, tidak perang. Ini adalah satu nikmat yang besar yang hendaknya kita ingat, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita syukur sama Allah? Allah masih memberikan kita ini perintah sholat. Bagaimana dahulu, bagaimana sekarang ini? Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, ada orang yang, ada malaikat yang berdiri terus sampai hari kiamat. Ada yang rukuk terus sampai hari kiamat. Ada yang sujud terus kepada Allah sampai hari kiamat. Malaikat itu loh, Pak. Tetapi gerakan mereka itu dirangkum jadi satu, Pak. Disempurnakan, diberikan kepada baginda Nabi dan disampaikan kepada kita. Jadi gerakan sholat kita ini gerakan para malaikat, bukan main-main. Jangan kita katakan, wah kok jengkang, jengking. Gak boleh, Pak. Gak boleh menyampaikan ini sujud ya sujud. Kalau jengkang, jengking ya jengkang. Sana singa jengking sujud di matan insyaallah ya. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sholat ini adalah nikmat Allah, gerakan rangkuman, gerakan dari para malaikat yang kita syukuri, kita kerjakan sampai kita berangkat ke kubur kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita syukur, kita diberikan Allah amalan ilmu, kita suruh Allah nih untuk menuntut ilmu dan senantiasa menjaga zikir, terutama sholawat, Pak. Barang siapa menghidupkan sholawat sehari 1000 kali sholawat pada baginda Nabi, maka tubuhnya akan diharamkan tersentuh api neraka.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi katakan, barang siapa sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Wong kok disolawati Allah, maka dia akan selalu dijaga oleh Allah, akan selamat dari musibah-musibah dan senantiasa dibimbing oleh Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Setelah itu bagaimana kita ini dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Barang siapa menghidupkan taklim, majelis ilmu setelah sholat, setelah selesai berdiri, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Semoga majelis kita ini dihidup ilmu dan dosa-dosa nanti kita berdiri diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, orang yang mati nanti dengan orang yang mati awam dan orang alim, bedanya di akhirat ini 700 derajat. 1 derajatnya yaitu 50 tahun perjalanan. Jadi orang yang awam tidak tahu ilmu dan yang satu berilmu, ilmu agama, itu bedanya 700 derajat. 1 derajatnya 50 tahun perjalanan. Hadirin yang mulia, kita semua Islam setelah mengenal la ilaha illallah, ini hakikatnya semuanya punya peluang untuk masuk surga. Terus kita ini sholat berjamaah, taklim, dakwah itu untuk apa? Untuk memperebutkan derajat di surga. Kelihatannya sama, tapi nanti derajatnya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini bagaimana amalan-amalan kita syukuri dengan kita ini mempunyai sifat ikhlas. Kemudian kaum muslimin kita jaga betul-betul ini sifat-sifat. Kemudian yang terakhir hadirin yang mulia, yang selalu kita jaga dan paling kita jaga yaitu amalan dakwah. Hadirin yang mulia, perlu kita ingat, kita kalau dakwah 3 hari, 40 hari dalam keadaan loyo, lemes begitu, kita ingat lagi, kita muhasabah lagi bahwa kita ini sedang ada di jalannya para anbiya, para nabi, para rasul. Kita sedang ada di jalan mereka 124.000 nabi dan rasul. Kita sedang bersama mereka, hadirin yang mulia. Kok bisa-bisanya kita loyo? Apa tidak malu kita? Kita kalau maksiat, berarti kita ini ada di jalannya para syaitan. Maka hadirin yang mulia, kalau kita ingat, oh saya ini sedang ada di jalannya para anbiya, berarti saya ini harus semangat. Insyaallah sungguh-sungguh. Ini yang dapat sampaikan, semoga Allah terima. Ingkang kula sampaikan, ingkang kurang langkue, kurang luwih pun mugi Allah Subhanahu wa taala paring ampunan dumateng kula lagi sedaya. Allahumma amin. Monggo kita tutup oleh doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.